Revolusi Prancis dapat dikatakan sebagai masa di mana terjadinya pergeseran kultur pada masyarakat serta perubahan sistem politik di Prancis. Revolusi Prancis ini terjadi pada tahun 1789 hingga 1815. Terjadinya revolusi Prancis ini disebabkan karena sistem pemerintahan sebelumnya yaitu monarki absolut. Pemerintahan monarki dianggap menjadi sebuah masalah besar dalam suatu pemerintahan. Absolutisme yang diterapkan menjadi sebuah penghalang bagi kebebasan seseorang, terutama pada hak asasi manusia. Ditambah lagi, terdapat pembagian kelas atau kasta di dalam masyarakat yang menjadi jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Jika dilihat dari teori kedaulatan, dalam memandang sistem pemerintahan monarki dianggap sebagai sebuah teori tentang kedaulatan raja, karena memang benar adanya bahwa kekuasaan dikendalikan secara langsung oleh raja. Hal ini dianggap kekuasaan raja berada di atas konstitusi sehingga tidak perlu untuk menaati norma hukum lainnya. Raja pada masa pemerintahan ini selalu diberikan tempat sebagaimana sebagai wakil Tuhan. Adanya ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Raja Louis XVI saat krisis terjadi di kerajaan. Kekuasaan Raja Louis dengan beralaskan semboyannya yang memiliki arti negara adalah aku menjadi puncak dari pemerintahan absolut di Prancis. Peristiwa revolusi Prancis ini memiliki tujuan untuk menghapuskan absolutisme yang telah terjadi selama berabad-abad di Prancis serta memperjuangkan rakyat dari akibat kekuasaan yang sewenang-wenangnya oleh kerajaan Prancis pada masa itu. Revolusi Prancis ini dikenal dengan 3 semboyannya yang memiliki arti kebebasan, persamaan, dan persaudaraan, di mana dari gagasan tersebut terdapat harapan yang ingin dicapai dalam memperjuangkan hak asasi manusia mereka. Upaya revolusi Prancis ini berhasil sehingga dapat menggulingkan kekuasaan di kerajaan sebelumnya. Terdapat perubahan tatanan hukum dan konstitusi yang melahirkan deklarasi yang bernama Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara 1789. Nah, dalam revolusi Prancis ini, kelompok Demokrat dan pendukung Republikanisme berusaha menjatuhkan monarki absolut di Prancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjadi rekonstruksisasi yang sistem politik dan masyarakat Prancis. Sehingga Prancis berubah dari negara monarki absolut menjadi sebuah negara republik merdeka. Pada tanggal 14 Juli 1789, nyaris seluruh rakyat Prancis berbondong-bondong menyerbu dan merebut Bastille, benteng kerajaan di Paris. Louis XVI yang pada waktu itu berdiam di istana, pingsan dan tidak dapat berbuat apa-apa tatkala rakyat mendeklarasikan bahwa mereka adalah warga negara Prancis dan bukan lagi bawahan dari Raja Prancis. Revolusi industri adalah perubahan secara besar, secara cepat, dan juga radikal yang mempengaruhi kehidupan manusia. Istilah revolusi biasanya digunakan dalam melihat perubahan politik atau sistem pemerintahan di suatu negara. Jika kita melihat sejarah pola kehidupan masyarakat, sebelum revolusi industri hanya terfokus pada sektor pertanian. Namun, setelah terjadi revolusi besar dalam bidang industri, kehidupan masyarakat berubah, di mana banyak masyarakat yang bekerja dari petani menjadi buruh-buruh di pabrik-pabrik industri besar. Dan ini membuat tingkat perekonomian meningkat. Revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris. Faktor Inggris mempelopori revolusi industri karena Inggris saat itu merupakan negara kolonial yang besar, yang membuat Inggris memiliki sumber daya alam yang banyak dan memiliki tempat untuk memasarkan hasil-hasil produksinya. Terdapat beberapa kunci jika kita mempelajari tentang revolusi industri pertama: penemuan mesin pintal, mesin uap,
modernisasi tenaga hewan menjadi tenaga mesin menjadi faktor utamanya. Dalam bidang tekstil, pergantian tenaga manual manusia menjadi tenaga mesin sangat efektif. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya produktivitas bidang tekstil itu sendiri menjadi berkali-kali lipat. Dalam perkembangan inovasi bidang industri baja dan industri pertambangan juga berkembang pesat dengan ditemukannya inovasi produksi proses pembuatan baja menjadi lebih murah. Biaya proses pembuatan baja yang murah menjadi tonggak perkembangan industri permesinan dan transportasi. Hal ini juga memperkuat perkembangan revolusi industri berikutnya. Baja adalah bahan yang dipergunakan dan sangat diperlukan untuk membuat peralatan-peralatan infrastruktur penting lainnya. Revolusi industri juga membuat barang-barang manufaktur yang tadinya diangkut menggunakan tenaga hewan digantikan dengan mesin uap dan kapal. Proses pengiriman produksi ke lokasi-lokasi terpencil dapat diakses dengan mudah karena sudah adanya kapal laut dan kereta api. Revolusi Industri 3.0. Revolusi Industri 3.0 terjadi pada awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1960 sampai dengan 2010. Revolusi Industri 3.0 adalah awal dari adanya internet dan teknologi digital. Revolusi Industri 3.0 telah menggantikan dunia menjadi lebih maju. Revolusi Industri 3.0 dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Pada fase ini pun, dunia bisnis mulai memperhatikan penekanan biaya produksi, sehingga demi mengurangi biaya produksi, maka konsep pemindahan pabrik ke negara dengan biaya rendah mulai dilakukan. Pada era ini juga, manusia tidak lagi berperan aktif karena sudah menjadi abad informasi, yang mana semua dilakukan dengan mesin. Ruang dan waktu tidak lagi berjarak, dikarenakan semua kegiatan manusia dapat diatasi dengan sistem digitalisasi. Selanjutnya, Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 pertama kali terjadi pada tahun 2011, tepatnya di negara Jerman. Pada Revolusi Industri 4.0, semakin sedikit kegiatan yang terikat secara fisik pada lokasi geografis karena semua kegiatan manusia berubah dari manual menuju digital. Dengan adanya Revolusi 4.0, kegiatan manusia dapat dikerjakan secara otomatis melalui sistem yang terhubung dengan perangkat komputer karena didukung oleh akses internet yang semakin berkembang. Teknologi juga membuat siapa saja bisa mengakses informasi di mana saja tanpa ada batasan ruang dan waktu. Dengan semakin berkembangnya teknologi, berarti otomatisasi lebih memudahkan dalam pekerjaan dan juga memiliki efektivitas dan efisiensi waktu yang meningkat. Manusia bahkan akan hidup dalam ketidakpastian global. Oleh karenanya, manusia harus memiliki respon, yaitu kemampuan untuk memprediksi masa depan yang berubah sangat cepat. Revolusi Industri 4.0 bukanlah suatu hal yang menakutkan, melainkan membuka peluang yang semakin luas bagi anak bangsa untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Dampak Revolusi Prancis. Adapun dampak Revolusi Prancis yang diantaranya yaitu 1. Di bidang politik. Dampak utama yang ditimbulkan oleh Revolusi Prancis terhadap sistem politik ialah berupa kekuasaan absolut yang sangat dikecam oleh rakyat. Lebih dari itu, paham liberal yang muncul dengan adanya Revolusi Prancis juga sangat pesat menyebar hingga ke penjuru dunia, seperti Spanyol, Jerman, Rusia, Austria, dan Italia. Revolusi Prancis
juga telah menumbuhkan paham demokrasi, parlementer, republik, dan lain sebagainya, yang juga mulai tumbuh di negara lain. 2. Di bidang sosial. Dalam perjuangan revolusi Prancis, dapat diketahui bahwa stratifikasi sosial di negara tersebut akhirnya dihapuskan, sekaligus memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap seluruh rakyat, serta memberikan kebebasan dalam hal menentukan agama, pendidikan, dan pekerjaan. Ketiga, di bidang ekonomi. Dihapuskannya sistem Glide. Sistem Glide merupakan sistem dalam peraturan perdagangan. Dengan dihapuskannya sistem ini, maka perdagangan dan industri dapat berkembang dengan cukup baik di Prancis pasca revolusi Prancis. Di sisi lain, kehidupan petani mulai memiliki peningkatan dengan dihapuskannya pajak feudal, serta selain sebagai penggarap tanah, petani juga diberikan hak untuk memiliki tanah. Dengan demikian, pendapatan dan taraf hidup petani perlahan-lahan akan meningkat. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa dampak dari revolusi Prancis dan revolusi industri ini ada dua, yaitu negatif dan positif. Positifnya ialah kita sekarang menjadi negara yang sudah berada dalam modernisasi. Hidup serba mudah, berkomunikasi serba mudah, transportasi serba mudah, dan kita dimanjakan dengan berbagai kemudahan hidup kita seperti adanya jaringan internet yang sekarang memudahkan kita belajar secara daring, dan kita juga mudah berkomunikasi dengan orang yang berada jauh dengan kita. Namun dampak negatifnya ialah banyaknya tenaga kerja yang mulai menganggur karena pekerjaannya digantikan oleh mesin. Hal ini banyak menimbulkan kemiskinan di berbagai negara.